Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, seperti telah kita bahas dalam video sebelumnya, ulama berbeda pendapat tentang hukum ibadah kurban. Ada yang menyatakan sunnah muakkad, ada juga yang berpendapat wajib bagi yang mampu. Namun mayoritas ulama lebih condong pada pandangan yang menyatakan bahwa hukum kurban ialah sunnah muakkad alias sunnah yang sangat dianjurkan. Di antara dalil yang menjadi dasar pandangan tersebut ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Aku diperintahkan, diwajibkan untuk berkurban, dan hal itu merupakan sunnah bagi kalian. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Menurut Imam Al-Khatib Asy-Syarbini, sunnah bagi umat Islam ini bersifat kifayah. Artinya, jika dalam satu keluarga ada satu orang yang sudah menjalankannya, maka hal itu sudah mencukupi kesunahan untuk seluruh anggota keluarga. Beberapa pertanyaan yang sering mengemuka dalam pelaksanaan ibadah kurban adalah tentang boleh tidaknya seseorang berkurban dengan niat diperuntukkan untuk orang yang telah meninggal. Misalnya, kurban untuk orang tua yang telah meninggal dunia. Dalam hal ini, Imam Nawawi menyatakan hukum berkurban untuk orang yang sudah meninggal, termasuk orang tua yang sudah meninggal, tidak sah kecuali yang bersangkutan pada masa hidupnya pernah berwasiat untuk berkurban. Argumentasi dari pendapat Imam Nawawi ialah kurban merupakan ibadah yang membutuhkan niat. Oleh karena itu, niat orang yang berkurban mutlak diperlukan. Sedangkan orang yang telah meninggal dan tidak pernah mewasiatkan untuk kurban, jelas tidak mungkin melakukan niat tersebut. Tidak sah berkurban untuk orang lain yang masih hidup dengan tanpa seizinnya. Dan tidak juga untuk orang yang telah meninggal dunia apabila ia tidak berwasiat untuk dikurbani. Muhyiddin Syaraf An-Nawawi, Minhajut Thalibin, Beirut Darul Fikri, cetakan ke-1, halaman 321. Namun demikian, Imam Nawawi juga mengutip pendapat dari Abul Hasan Al-Abadi yang memperbolehkan kurban untuk orang yang telah meninggal dunia. Seandainya seseorang berkurban untuk orang lain tanpa seizinnya, maka tidak bisa. Adapun berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia, maka Abul Hasan Al-Abadi memperbolehkannya secara mutlak karena termasuk sedekah. Sedangkan sedekah untuk orang yang telah meninggal dunia itu sah, bermanfaat untuknya, dan pahalanya bisa sampai kepadanya sebagai ketetapan ijma para ulama. Pendapat yang memperbolehkan kurban untuk orang yang telah meninggal. Penjelasan Imam Nawawi tadi merupakan pendapat dari kalangan ulama mazhab Syafi'i, sedangkan dari 3 mazhab lainnya, mayoritas memperbolehkan seseorang berkurban untuk orang tua yang telah meninggal. Selain itu, hukum kurban untuk orang yang telah meninggal dunia juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, hukumnya boleh. Berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia hukumnya boleh jika dia, almarhum, sudah berwasiat atau telah mewakafkan sesuatu untuk dijadikan kurban. Yang kedua, hukumnya wajib. Berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia hukumnya wajib jika sebelumnya almarhum sudah bernazar. Wajib bagi ahli warisnya untuk melakukan kurban yang sudah dinazari oleh orang yang sudah meninggal tersebut. Hukum ketiga, terdapat khilafiyah dari para ulama tentang pendapat terkait kebolehan berkurban untuk orang yang sudah meninggal jika almarhum atau orang yang meninggal tersebut tidak berwasiat atau tidak bernazar. Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah, boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal meskipun sebelumnya tidak berwasiat dan tidak bernazar. Mereka beralasan bahwa kematian tidak menghalangi orang yang meninggal untuk bertaqarrub kepada Allah. Adapun ulama Syafi'iyah seperti Imam Nawawi mengatakan bahwa tidak ada kurban bagi orang yang sudah meninggal jika sebelumnya dia tidak berwasiat untuk dikurbani. Sebagaimana termaktub dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, disebutkan jika orang yang meninggal telah berwasiat untuk dikurbani atau mewakafkan sesuatu untuk kurban, maka berkurban untuknya boleh menurut kesepakatan ulama. Jika kurban tersebut wajib, baik karena nazar atau lainnya, maka wajib bagi ahli warisnya untuk melaksanakannya. Adapun jika dia belum pernah berwasiat untuk dikurbani, kemudian ahli waris atau orang lain melakukan kurban untuknya dari hartanya sendiri, maka ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah memperbolehkannya. Hanya saja menurut ulama Malikiyah boleh tapi makruh. Alasan para ulama tersebut adalah karena kematian tidak bisa menghalangi orang yang meninggal dunia untuk bertaqarrub kepada Allah sebagaimana dalam sedekah dan ibadah haji. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah
juz 5 halaman 106-107. Ringkasan. Dari semua apa yang telah kita bahas tadi, dapat disimpulkan bahwa ada dua pendapat besar terkait pertanyaan bolehkah berkurban untuk orang yang sudah meninggal jika orang tersebut selama hidup belum pernah berwasiat atau bernazar untuk berkurban. Yang pertama, menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah, boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal meskipun sebelumnya tidak berwasiat atau tidak bernazar. Mereka beralasan bahwa kematian tidak menghalangi orang yang meninggal untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Qaitiyah. Pendapat kedua, ulama Syafi'iyah seperti Imam Nawawi mengatakan bahwa tidak ada kurban bagi orang yang sudah meninggal jika sebelumnya dia tidak berwasiat untuk dikurbani. Minhajut Talibin. Demikian pembahasan tentang hukum berkurban untuk orang yang telah meninggal. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak sampai sini. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.